Sambutan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepenting niki dulu. Nah, peran niki untuk diri niki dulu. Membersih diri niki karena jatuh menghadap Allah yang Maha Suci, yang tanah suci, yang Ka'bah sak suci, yang masjid sak suci. Maka kita ni harus suci, harus bersih. Ya model. Ibaratnya marah niki bau-bau tak bersih dari ke lagu lelah terpokok badi dulu, lelah terpokok badi isi macam kejadian macam cara baru terbersih. Lagu mudah bersih sedek teman ijak tanah suci insya Allah dek lelah terpokok badi datang dari ke. Ini contoh ada masuk le akal, yang sering contoh apa nih? Makin kan itu tuh dah nih. Itu tekue terpanggil si Prabowo, si presiden tu, lalu jom istana, misal apa niki Muhammad datang surat panggilan tersuruh menghadap Pak Prabowo, jom istana negara terpanggil. Ternyata Pak Muhammad bareng gaduh netangkong 7 bulan di nak popo. Gaduh netangkong soe, robek, ya kan? Memang itu kue si Prabowo berangkat wahya, terus pakaian mandi denuah, datang tuh bareng baru nekah jebak doang udah panas pemikir, dia tebel tamu, lelah ada interogasi dulu, kan? Kemudian ada niki pandangan secara akal, apa nih? Siapa anda? Saya ini Muhammad dari Lombok, mau ketemu Pak Prabowo. Kamu masa meniruan dekil mereka, orang ruan pemikir menijak, lalu jom menghadap presiden dah belok. Allah kalau setan juga isi jaga-jaga itu Allah tepuk balik juga itu isi jaga-jaga dia percaya kan, yang menghadap presiden lagu kotor gitu. Setelah itu ternyata betul sebulan surat, betul panggilan dan tanda tangan Prabowo. Betul ini dipanggil oleh Prabowo. Mungkin lagu mencurigakan orang ini. Masa mau hadap Pak Prabowo tamu istana lagu dalam keadaan kotor. Lalu mandi dulu. Ambil lelah kempok padat, ambil tepadi, bersih dulu pergantian pakaian, baru nabu tamu istana. Paham tidak? Begitu juga tanah suci panggilan Allah. Terpanggil si Allah datang ke tanah suci sembahyang betua itu nih kira kita nauzubillah ngerampok, kira akalan batur, kira nyoba nyenang, iya pertama tanah suci panggilan memang nyampe gila lah terpukul balik itu dulu isi malaikat yang kira telah dengan iki ataupun tercopet macam kejadian ngecok gawe masjid macam dulu sakit kadang arah jamaah apa di ruang tamu raudah kadang di hotel doang sakit. Begitupun umroh sampai begitu. Memang sih dari Allah, semua dari Allah. Lalu menurut tante tado. Kenapa? Karena dia tua bersih diri gitu. Terbersih oleh Tuhan Allah Ta'ala karena yang panggil kita Allah. Nah, lalu amun terpanggil si Pak Prabowo tamu istana begitu setil nih bersih. Pakaian sengaja sampai terjual motornya terbeli tangkong. Ada presiden yang panggil jual ember terbeli tangkong beli sepatu menghadap presiden. Baru kedatang jebak gua langsung terhormati si Anono. Si penjaga siapa? Mau mana? Ada presiden. Ndek tenarak lelah-lelah tinggal maju terus langsung terkawal. Itulah maksudnya. Jadi tertamu tanah suci, rumah Allah, Baitullah. Jadi tadi harus tersuci, maksudnya bersih diri dulu. Nabi atau presiden tahu mandi pakaian deh, sifatnya dulu. Sifat-sifat le ati te rumah le luar. Nah, mungkin ini satu bahas saat ini. Yang pertama niki, ada dinamakan
di dalam diri teniki ada 7 nafsu sak dorong kita untuk gawe pegawaian sak salah sehingga manusia jadi kotor. Pertama namanya nafsul lawwamah wa mahalluha al-qalb wa huwa tahta saji al-aisar biqadri usbu'ain. Jadi arak di dalam diri teniki tahu niki le abra niki asadi bahasa Arab niki ampura susu lah bahasa itu. Jadi dua jari di bawah dada ke kiri tahu niki ia aran latifatul qalbi, ia aran al-qalb atau latifatul qalbi. Dari tahu nafsu aran nafsu lawamah. Dari Nabi dari penyakitnya atau Nabi jangan dorong kita gawe. Yang pertama al-lawam. Lawam arti girang cela dengan. Niki langan subul. Riuk dengan lengian celakna dengan. Ini bahaya nih, penyakit nih. Hati langan dia nak biwe kita dorong si hati. Amun tendek seriuk, amun dia lengi hati itu lebar itu mungkin celak. Ya kan? Jadi hati ini bisa dorong pentang niki seriuk kelengian batur, kemudian rawas kelengian batur. Itu namanya lawam. Lawamah namanya lawam. Lawam itu artinya girang cela, girang hina, batur terganggu. Kah amun ara sifat marah niki kah girang cela batur. Umbe purwa minum dencuk ke dengan yang sebek ke yang ngombe terganggu. Yang miskin ke yang girang berutang ke yang girang ngombe terganggu celak batur. Karena searah hidup ini bisa jadi cuma dengan celak itu itu. Jadi hindari dulu pegawai terwara niki kah wae girang celak pelengeh atau hina batur ngombe purwa batur. Karena ngombe purwa niki adalah ciptaan Allah. Ngombe purwa keadaan dengan niki memang ujian langan Allah. Celak baik dari sifat zahir dengan ataupun langan pegawaian atau afal dengan niki terganggu. Keadaan niki maksudnya, keadaan ini dengan kan miskin, waktu lainnya itu balik-balik di Mopia, misal ada duit dengan marah niki, dia kalau celak bisa jadi dengan macam dan berusaha di nomor rezeki, sina impan kakak anak dua negara, jadi terganggu celak. Kita ini bersyukur, alhamdulillah. Tapi yang kembali beli motor, beli mobil, beli pakaian sholat, syukuri baik. Bisa. Tapi yang kita si Allah Taala didik terpelangit dengan sadiman kebayan sisi Allah. Karena hidup ini kan marak roda berputar. Bisa jadi cuma itu ia tayang Nabi, kan? Itu namanya kehendak Allah. Itu pertama, kan? Pertama, dedek baik girang celak batur, pelangit batur. Kemudian penyakit searah elektriki adalah wal hawa. Wal hawa itu namanya keinginan, namanya hawa. Keinginan jok barang sak lengi itu namanya hawa. Bahasa itu hawa nafsu. Jadi keinginan jok barang sak lengi. Keinginan jok barang sak dikena itu namanya hawa. Nah, ini penyakit lah nih. Arah barang sholat, lagu barang lengi milik itu. Arah pegawaian sholat, lalu pegawaian saat dikena milik itu namanya hawa nafsu. Itu namanya keinginan yang buruk, keinginan tak salah. Nah, ini harus terjaga oleh diri teniki. Karena kebanyakan itu nih, ya begitu sifatnya. Padahal pegawaian sa halal, pegawaian sa apa niki sholat luwe. Dinarak cerita dengan Lombok nih. Dinarak pegawaian dinarak sebenarnya. Lalu karena dengan pintu jalan pintas, pegawaian lengi digawe contoh bisa. Selok. Ini jangan ini dong. Ada tidak lelah kan? Ternyata judi gawe, main selot. Lampaan kepe gawe. Nauzubillah min dzalik. Artinya padahal pegawaian sak sholat sak halal itu lalu karena hawa nafsu sifat manusia niki. Nah itu makin niki. Dan sampai harus terpilah-pilih dulu, harus berpikir ini pegawaian sholat penting.
Kemudian wal ujub atau wal ujub ini penyakit dari kita nanti patut kolbi ya. Sebenarnya di dalam pengajian ini pengajian hakikat kan itu para kita kita hakikat keterus kebuktian sampean semudah mungkin ada kesalah paham. Nah ujub no arti ujub no ia pameran amalnya ngaran ujub dengan girang pamer amal. Amun riak beda, ada riak juga di sini riak beda. Amun ujub ni ya pamer. Amun riak ni ke ya sembahyang karena selain Allah, itu namanya riak. Tapi amun ujub no ya nyebut ya pamer, ya pamer amal. Bahaya ni ke. Jadi orang yang memamerkan amal ni ke bahasa Nabi besok pada hari kiamat jangan suruh baik pahala dengan satu pamer. Pamer bersedekah, pamer ibadah, pamer namanya ujub. Terus dia merasa, oh aku mau sembahyang tahajud, ini kan? Dikekanggu 2 rakaat, 1 rakaat doang. Sembahyang tahajud itu bercerita. Padahal sembahyang tahajud kan biasa-biasa. Antara itu dari Allah ada yang satu tahu di dengan nyebut dia bercerita, itu namanya ujub. Okay, ya ujub. Kemudian wal ghibah yaitu ghibah. Sarang ghibah ni raos kelengian batu terkanggu. Ini terkanggu pelengeng atau membicarakan keburukan dengan sak pegawean sembunyi, itu namanya ghibah. Jadi ghibah ni kanggo misal ada raos sematon jari ke kelengian ni girang nemeni dengan ini girang perutang ni girang nyaur dengan ini. Nah, misal longkan kan? Nah, jadi kita kanggo kelengian batur niki tidak boleh kita ceritakan. Tetapi ada maksud dengan niat menjatuhkan nama baik orang itu ya ghibah. Teraus kelengian batu niatnya untuk tepeleng batu ya ghibah. Amun teraus kelengian batu niatnya adik dengan selamat dia ghibah. Jadi ada ghibah satu kangguan. Pertama, ghibah yang boleh itu untuk menjadi syahadah, menjadi bukti saksi atas perbuatan seseorang. Contoh, misal suku waktu misal arah perceraian, misal biasa di perceraian, maka kanggo ibu ni apa sebab milih tuntut semua besian pasti disebut, oh ini semua tu dilos yang girang nempok tiang, girang dilos nafkahi tiang, itu namanya ghibah. Iur atau bukan kesalahan semua lagu di dalam hal ini kanggo karena untuk menjadi bukti di persidangan ada zat hakimnya memutus. Paham tidak? Jadi boleh ya menjadi saksi, menjadi bukti. Boleh kita menyebut kekurangan orang untuk menjadi bukti atau saksi. Yang kedua, boleh kita membicarakan keburukan orang dengan niat orang lain tidak tertipu atas keburukannya. Misal dengan ini dia kira nyaur nih, para guru nih kan, namun berutang di kintal, berutang 2 tahun dia kira nyaur, bercerita itu dengan ini didik ke di momen hingga ia didik kira nyaur, kanggo niatnya ada selamat dengan ini, paham tidak? Nah, jadi boleh kita bicarakan kelengian dengan ini, niatnya ada dengan lain didik jadi korban, atau dengan ini misal jadi perampok nih. Itu wah terkorban atau wah harap bukti lagu arah dengan dinau hati-hati ya girang malik dengan girang rampok kanggo terbicarakan keburukan dengan niatnya adil dengan lain selamat. Nah itu